Shalom, berjumpa kembali di dalam program pendalaman Alkitab melalui pelajaran Sekolah Sahabat bersama dengan kami Cornelius Media. Kami senang oleh karena menerima begitu banyak feedback dan masukan dan bagaimana saudara telah diberkati lewat tayangan ini. Tetapi sekali lagi kami mengingatkan bahwa tayangan ini tidaklah menggantikan peran kita secara pribadi untuk mempelajari pelajaran Sekolah Sahabat sebagai tanggung jawab rohani kita. Dan kita saat ini sudah masuk ke pelajaran yang ke-13 dengan judul Proses Penghakiman. Dan tayangan kita ini terbagi dalam 4 bagian. Yang pertama bagian pendahuluan di mana kita melihat dasar Alkitabiah dari pelajaran ini. Lalu kemudian bagian yang kedua kita akan mencoba menggali, mendalami ayat tema atau ayat hafalan yang dipilih oleh penulis pelajaran Sekolah Sahabat. Bagian yang ketiga kita mengangkat pokok-pokok diskusi. Dan bagian yang keempat kita tiba kepada bagian aplikasi yang boleh kita bawa pulang dari pelajaran yang kita pelajari ini. Saya Pendeta Edward Taliwongso seperti biasanya masih ditemani oleh hamba-hamba Tuhan. Pendeta Felix Gosal dan juga Pendeta Widodo Purwanto. Sebelum kita masuk lebih dalam, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di sorga, kami sangat membutuhkan urapan Roh Suci-Mu untuk memahami tema yang kompleks tentang penghakiman ini. Kami membutuhkan pertolongan Tuhan untuk memahami dan teristimewa untuk memanfaatkan pengetahuan ini agar kami bersiap sedia apabila hari itu tiba. Tolong kami Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik, kita masuk kepada bagian yang pertama di mana kita akan melihat dasar Alkitabiah dari pelajaran kita sepanjang minggu ini. Penulis pelajaran Sekolah Sahabat memilih beberapa perikop. Yang pertama Matius 25 ayat 31 sampai 46. Di sini berisi perumpamaan Yesus tentang domba dan kambing, bahwa akan diadakan pemisahan dua kelompok manusia di akhir zaman. Mereka yang melayani orang yang terpinggirkan dan mereka yang mengabaikan. Di Daniel 7 ayat 9 sampai 14, di sana ada sebuah penglihatan tentang penghakiman yang dilihat oleh Daniel, dan ini menggambarkan situasi penghakiman yang terjadi di sorga. Di 1 Korintus 6 ayat 2 dan 3, Rasul Paulus mengingatkan umat di Korintus untuk bertanggung jawab dan bijaksana dalam mengurus masalah di tengah jemaat. Karena sesungguhnya suatu saat nanti orang percaya akan diberikan tanggung jawab yang lebih besar, yaitu menghakimi dunia dan malaikat. Selanjutnya Rasul Petrus di dalam 2 Petrus 2 ayat 4-6 mengingatkan bahwa penghakiman adalah sebuah hal yang akan dilakukan oleh Allah di akhir zaman. Sama seperti yang telah diadakan penghakiman kepada malaikat jahat, manusia di zaman Nuh dan juga Sodom dan Gomora. Kemudian di kitab Maleakhi 4 ayat 1, di sini ada sebuah keterangan bahwa Tuhan suatu saat nanti akan mengadakan penghakiman dan akan dimusnahkan semua orang fasik. Lalu Wahyu 21 ayat 8, Rasul Yohanes melihat orang-orang yang akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Dan dia mengatakan inilah kematian yang kedua. Nah, selanjutnya kita akan melihat sedikit judul. Judulnya adalah The Judging Process atau proses penghakiman. Ada beberapa pertanyaan yang mungkin muncul. Siapa pihak yang diperiksa? Siapa yang menuntut? Siapa yang menjadi hakim? Lalu apa yang diperdebatkan di dalam penghakiman ini? Nah, berdasarkan informasi Alkitab, maka sebenarnya pihak yang terperiksa itu menurut 2 Korintus 5 ayat 10 adalah kita semua. Oleh karena dari pelajaran Sekolah Sahabat dikatakan kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus. Siapa pihak yang menuntut? Jawabannya adalah setan. Ini sesuai dengan Ayub 1 ayat 9 sampai 10 dan Wahyu 12 ayat yang ke-10. Siapa sebagai hakim? Yakobus 4 ayat 12 mengatakan hanya ada satu pembuat hukum dan hanya ada satu hakim, yaitu Allah sendiri. Siapa sebagai pembela? Nah, Yesus sebagai pembela umat. Mazmur 62 ayat 5 sampai 7. Dia juga sebagai pengantara dan juga sebagai melakukan advokasi bagi umatnya sesuai dengan 1 Yohanes 2 ayat 1. Kasus yang diperbincangkan adalah siapa yang layak diselamatkan dan mengapa mereka layak untuk diselamatkan. Lalu mungkin kita bertanya, kapan dan di mana penghakiman itu? Nah, sesuai dengan 3 tahap penghakiman yang akan kita bahas pada kesempatan ini, waktu penghakiman itu ada 3, yaitu yang pertama,
penghakiman pemeriksaan sebelum kedatangan Kristus yang kedua kali, itu terjadi di sorga. Lalu penghakiman 1000 tahun, itu segera setelah kedatangan yang kedua kali dan orang benar telah diangkat ke sorga, itu juga akan dilakukan di sorga. Dan yang ketiga adalah penghakiman eksekusi. Dan ini akan terjadi setelah periode 1000 tahun di dataran bumi ini. Kalau kita bertanya tentang bagaimana proses mulai dan akhirnya penghakiman, nah seluruh proses pengadilan itu akan dimulaikan dengan pembukaan kitab-kitab sebagai alat bukti, kemudian proses pemeriksaan oleh yang melaksanakan penghakiman, lalu kemudian tiba kepada kesimpulan dan putusan. Pola ini sesuai dengan apa yang terdapat di dalam Daniel 7 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-14. Pelajaran yang ke-13 ini wilayah cakupannya adalah kita akan melihat proses penghakiman akhir zaman dengan 3 fase utamanya, yaitu penghakiman pra-advent, lalu kemudian penghakiman 1000 tahun, dan yang terakhir adalah penghakiman eksekusi. Kita akan mempelajari topik ini dan melihat bagaimana seluruh proses ini pada akhirnya berakhir dengan pembenaran bagi orang benar dan kematian kedua bagi orang jahat. Baik, terima kasih pendeta. Dan sebelum kita jauh mendalami pelajaran sekolah sahabat kita pekan ini, seperti biasa kita akan mempelajari pengertian ayat inti kita. Dan pelajaran sekolah sahabat pekan ini, ayat inti diambil dari 2 Korintus 5 ayat 10. Di sana dituliskan, sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Kita akan melihat konteks dari surat ini. Saudara-saudara, Paulus diyakini menulis 3 atau bahkan 4 surat kepada jemaat di Korintus ini. Dan paling sedikit kita akan melihat ada 4 hal yang perlu kita ketahui, 4 fakta mengenai kondisi surat Paulus atau surat Paulus yang kedua ini kepada jemaat yang ada di Korintus. Fakta yang pertama, Paulus menuliskan surat ini ketika dia berada di Makedonia. Kemudian fakta yang kedua, surat yang kedua ini dituliskan berdasarkan laporan yang disampaikan Titus yang pada saat itu baru saja melayani di Korintus dan bertemu dengan Paulus di Makedonia. Kemudian yang ketiga, surat ini adalah respon dari Paulus terhadap penerimaan jemaat Korintus terhadap surat yang dikirimkan pertama kali. Dan kemudian Paulus membahas beberapa masalah yang perlu jemaat ini perhatikan. Contohnya, di dalam suratnya yang pertama, Paulus menganjurkan agar dilakukan disiplin terhadap orang yang melakukan amoral, tindakan amoral di dalam jemaat. Dan di dalam surat yang kedua ini, Paulus mendorong jemaat untuk memenangkan kembali mereka yang telah didisiplin. Nah, kemudian fakta yang keempat, surat ini adalah cerminan dari kecemasan Paulus. Oleh karena di dalam jemaat ini adalah orang-orang yang mengganggu gereja, tetapi juga di dalam surat ini dimunculkan tekad dari Paulus untuk menangani orang-orang tersebut. Nah, di dalam ayat inti kita ada frase yang mengatakan kita semua atau setiap orang. Sebenarnya siapa yang dimaksudkan dengan kita semua atau setiap orang ini? Apakah semua orang atau hanya orang Kristen saja atau hanya orang jahat saja? Nah, saudara-saudara, di dalam konteks surat ini kalau kita baca mulai dari pasal-pasal sebelumnya, kata kita semua ini ditunjukkan Paulus kepada semua anggota jemaat yang ada di Korintus, termaksud dirinya. Jadi kita semua yang akan menghadapi pengadilan itu adalah jemaat yang ada di Korintus. Lalu bagaimana dengan mereka yang bukan jemaat atau bukan orang Kristen? Nah, saudara-saudara, secara konteks yang lebih luas lagi, setiap orang tentu di sini juga mengarah kepada semua orang yang akan dihakimi sesuai dengan perbuatan mereka. Kalau kita baca dalam Pengkhotbah 12 ayat 14, di sana dikatakan karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Baik, terima kasih pendeta. Nah, di dalam ayat inti kita 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-10, di sana disebutkan tahta pengadilan Yesus. Nah, apa yang dimaksud dengan tahta pengadilan Yesus? Di mana dan kapan prosesnya dimulai? Tahta pengadilan Yesus adalah gambaran tentang penghakiman di mana Yesuslah yang menjadi hakimnya,
sebab memang dialah yang layak untuk tugas dan posisi tersebut. Dia adalah pencipta dan penebus dunia. Seorang teolog Advent bernama Jerry Moskala dalam sebuah artikel yang dia tulis dengan judul Toward a Biblical Theology of God's Judgment yang dimuat pada Journal of the Adventist Theological Society mengaitkan hal ini dengan pre-Advent judgment atau pengadilan pemeriksaan, di mana Daniel pasal yang ke-7 ayat 13 dan 14 menyatakan sebuah proses di mana kepada Yesus diberikan otoritas dan kuasa untuk menjadi raja dan menjalankan tugas penghakiman. Artinya, tempatnya ada di surga. Namun demikian, dalam konteks ayat inti kita, 2 Korintus pasal 5 ayat 10, Seventh Day Adventist Bible Commentary volume 6 halaman 864 dan 865 lebih menekankan bahwa tahta pengadilan Yesus terjadi pada saat final judgment atau boleh dikatakan penghakiman eksekutif yang dapat dikaitkan dengan apa yang dinyatakan dalam Yohanes pasal yang kelima, ayat yang ke-27 sampai dengan ayat yang ke-29, di mana Yesus diberikan kuasa untuk menghakimi atau menjadi hakim. Dalam hal ini seorang pionir gereja Advent, William Warren Prescott dalam bukunya The Doctrine of Christ halaman 154 mengatakan bahwa sesungguhnya penghakiman atau eksekusi dari penghakiman itu ada di tangan anak manusia, yaitu untuk membawa upah kepada tiap-tiap orang berdasarkan perbuatan mereka. Dan proses ini berlangsung di surga pada saat kedatangan Yesus yang kedua kali dan berdampak serta diketahui oleh seluruh alam semesta. Nah, kemudian kita berbicara tentang vonis atau apa yang akan diterima. Apakah vonis ini langsung diterima atau ada delay atau penundaan? Berbicara tentang vonis yang harus dieksekusi, maka ada dua macam vonis dalam proses yang berbeda. Yang pertama, kebangkitan untuk hidup yang kekal bagi mereka yang menerima jasa darah Kristus melalui iman, kemudian dimanifestasikan di dalam perubahan hidup dan perbuatan-perbuatan yang baik yang sesuai dengan firman Allah. Dan ini disebut kebangkitan yang pertama yang berlangsung tepat pada waktu kedatangan Yesus yang kedua kali sesuai dengan konteks 1 Tesalonika pasal yang keempat ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-18. Yang kedua, mereka yang terus-menerus menolak rahmat Allah melalui Kristus dan berbuat kejahatan akan bangkit juga untuk menerima hukuman yang kekal. Wahyu 20 ayat 14 menyatakan hal itu adalah kematian yang kedua. Dan ini terjadi setelah masa 1000 tahun atau milenium. Nah, kapan vonis itu diberikan? Keputusan penghakiman ini sebenarnya sudah dibuat pada fase penghakiman sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali atau pre-Advent judgment. Namun demikian eksekusinya, itulah sebabnya disebut executive judgment, dilaksanakan pada waktu kedatangan Yesus yang kedua kali dan masa sesudah 1000 tahun atau sesudah milenium. Baik, terima kasih pendeta. Sekarang kita mau menyoroti lebih lanjut tentang penghakiman pra-Advent. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan pra-Advent? Pra-Advent artinya sebelum kedatangan Kristus yang kedua kali. Jadi penghakiman ini dimulai dan berlangsung sebelum kedatangan Kristus yang kedua kali. Kapan prosesnya dan bagaimana? Mungkin kita bertanya demikian. Nah, sesuai dengan Wahyu 14 ayatnya yang ke-7, pekabaran 3 malaikat, di sana dikatakan, dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya. Jadi karena telah tiba saat penghakimannya. Jadi di sini kita lihat bahwa penghakiman pra-Advent itu dimulai ketika malaikat pertama memberi pekabarannya. Yang kedua, ini dimulai sebelum penutupan pintu kasihan karena masih ada undangan, ada panggilan untuk bertobat. Dan yang ketiga, ini harus terjadi sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali. Bagaimana prosesnya? Apa alat buktinya? Nah, pada peristiwa ini akan dibuka 2 jenis kitab sebagai alat bukti, sesuai dengan Wahyu 20 ayatnya yang ke-12. Yang pertama yang disebut dengan kitab-kitab atau jamak, ini berisi setiap perbuatan dari semua orang. Wahyu 20 ayat 12. Lalu kemudian kitab yang kedua adalah kitab kehidupan, tunggal. Ini berisi daftar nama orang yang diselamatkan. Sesuai dengan Filipi 4 ayat 3, Wahyu 3 ayat 5, dan juga Wahyu 13 ayatnya yang ke-8.
Lalu kemudian di akhir dari setiap pemeriksaan ada vonis keputusan sesuai dengan Wahyu 22 ayat 11 dan 12. Sehingga kedatangan Kristus nanti hanya akan memberikan upah kepada setiap orang sesuai perbuatannya. Tidak ada lagi pemeriksaan dan tidak ada lagi kesempatan. Seperti yang dinyatakan di dalam Matius 16 ayat 27 dan 2 Timotius 4 ayatnya yang ke-8. Nah mungkin kita bertanya, apakah proses daripada penghakiman pra-Advent ini bagi orang yang sudah mati atau bagi orang yang masih hidup? Nah kalau kita memperhatikan satu kutipan dari buku The Great Controversy halaman 490, alinea yang pertama, di sana memberikan kesan bahwa sesungguhnya pengadilan ini dimulaikan dari orang yang mati, lalu kemudian pada akhirnya menyusul mereka yang masih hidup. Mari kita baca di dalam buku The Great Controversy halaman 490. Hikmat adalah adegan-adegan yang berhubungan dengan pekerjaan penutupan penebusan. Sangat penting kepentingan yang terlibat di dalamnya. Penghakiman sekarang sedang berlangsung, Ellen White katakan, di tempat kudus di atas. Selama bertahun-tahun pekerjaan ini telah berlangsung. Lalu dia katakan, segera tidak ada yang tahu seberapa cepat itu akan berpindah ke kasus orang yang masih hidup. Di hadirat Allah yang mengerikan, hidup kita akan ditinjau kembali. Nah disinilah kita lihat bahwa sebenarnya setelah kasus mereka yang sudah mati, yang telah tutup buku, selesai, lalu kemudian penghakiman itu, pemeriksaan itu akan dimulaikan kepada mereka yang masih hidup, oleh karena perbuatan-perbuatan mereka masih sementara dicatat, mereka belum tutup buku. Nah kita bertanya, di mana proses penghakimannya? Apakah di sorga atau di dunia? Bagaimana? Siapa hakimnya? Apa yang akan terjadi di dalam penghakiman ini? Kalau kita melihat pihak-pihak yang hadir, maka jelas kesimpulannya ini terjadi di sorga, sesuai dengan Daniel 7 ayat yang ke-13. Di Daniel 7 ayat 13 yang hadir pada penghakiman ini adalah satu, yang lanjut usianya, yang kedua, berlaksa-laksa pelayannya yaitu para malaikat, dan yang ketiga adalah anak manusia atau Yesus Kristus sendiri. Nah, kemudian muncul pertanyaan, jika penghakiman itu diadakan di sorga dan telah dimulai kemudian semua orang harus menghadap, maka pertanyaannya, bagaimana saya dapat menghadap tahta pengadilan sorga? Nah, jawabannya adalah kita dapat hadir dalam pengadilan itu melalui apa yang tercantum di dalam kitab-kitab yang mencatat setiap pikiran, setiap perasaan, setiap perkataan, setiap perbuatan. Atau dengan kata lain kita in absentia. Ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Ellen White di dalam buku In Heavenly Places halaman 360 alinea yang ketiga. Di sana dikatakan, ketika kita menjadi anak-anak Allah, nama kita tertulis dalam kitab kehidupan anak domba dan tetap tinggal di sana sampai masa penghakiman pemeriksaan. Kemudian nama setiap individu akan dipanggil dan catatan diperiksa. Jika pada hari itu nampak bahwa segala kefasikan kita tidak disesali sepenuhnya, nama kita akan dihapus dari kitab kehidupan. Demikianlah bagaimana proses pengadilan ini akan dijalankan, dan kita berdoa semoga saudaraku ketika nama kita yang telah menjadi anak-anak Allah telah berada di sana, itu akan tetap ada di sana pada waktu nama kita dipanggil untuk diperiksa. Baik, terima kasih pendeta. Pokok selanjutnya adalah mengenai penghakiman milenial. Apa yang dimaksudkan dengan milenium atau 1000 tahun ini? Kemudian kapan ini mulai dihitung dan bagaimana proses penghakiman ini dimulaikan? Baik, kita akan temukan jawaban ini di dalam 28 doktrin Advent. Babnya yang ke-27 mengenai milenium dan akhir dari dosa. Yang pertama kita akan melihat apa yang dimaksudkan dengan milenium. Jadi milenium ini adalah kurun waktu 1000 tahun pemerintahan bersama Kristus bersama-sama dengan umat saleh yang telah ditebusnya. Itu arti dari kata milenium, adalah kurun waktu 1000 tahun pemerintahan Kristus bersama-sama dengan orang saleh yang akan melakukan
penghakiman. Kemudian kapan itu dihitung? Milenium itu mulai apabila Kristus kembali. Itu dituliskan di dalam halaman 405 dari 28 doktrin. Dimulaikan ketika Kristus kembali, atau di dalam halaman 404 dikatakan itu terjadi antara kematian yang pertama dan kebangkitan, atau kebangkitan yang pertama dan kebangkitan yang kedua. Jadi antara kebangkitan pertama dan kedua ada rentan waktu 1000 tahun. Dan waktu 1000 tahun ini dimulaikan ketika kebangkitan pertama. Nah, bagaimana proses penghakiman ini dimulaikan di sana? Ada 4 kondisi yang akan menuntun dimulainya penghakiman milenium ini. Yang pertama, kondisi yang pertama yaitu orang saleh pada saat itu mereka sudah diangkat dan berada bersama-sama dengan Yesus di dalam kerajaan surga. Nah, bagaimana dengan orang jahat? Poin yang kedua, orang jahat sudah dibinasakan di dalam kematian yang pertama, atau mereka telah dibinasakan pada saat Kristus datang pada kali yang kedua. Kemudian kondisi yang ketiga kita bisa buka itu di dalam Wahyu pasal 20 ayat 1 sampai 3. Di sana dikatakan bahwa setan dirantai dan dilemparkan ke dalam jurang maut. Nah, kata jurang maut di sini merujuk kepada situasi dan kondisi bumi yang kacau balau, campur baur. Kita bisa lihat itu digambarkan oleh Yeremia di dalam Yeremia pasal 4 ayat 23 sampai 27, di mana malaikat-malaikat jahat ini mereka dibatasi kegiatan mereka. Mereka tidak mendapatkan akses untuk berhubungan dengan dunia-dunia lain yang tidak jatuh. Kemudian kondisi yang keempat adalah pada saat itu keadaan bumi sunyi senyap. 28 doktrin halaman 408 mengatakan setelah ini orang-orang saleh dilibatkan di dalam penghakiman. Wahyu pasal 20 ayat 4 di sana dikatakan bahwa takhta-takhta dan orang-orang yang duduk di atasnya, kepada mereka yang diserahkan kuasa untuk menghakim. Nah, sekarang kita mungkin bertanya, siapa yang dihakimi pada saat itu? Apakah hanya orang jahat yang dihakimi? Dan siapa yang menghakimi, yang menjadi hakim? Apakah orang baik juga ikut menghakimi? Nah, mari kita lihat di dalam 1 Korintus 6 ayat 2 dan 3. Di sana dikatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia? Tidak tahukah kamu, ayat selanjutnya, ayat ketiga, tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat? Jadi ada 2 hal yang akan dihakimi di sana. Yang pertama adalah orang-orang yang jahat, dan yang kedua adalah malaikat-malaikat jahat. Di dalam 28 doktrin halaman 409, di sana dikatakan penghakiman milenium ini bukanlah menentukan siapa yang akan dibinasakan. Kenapa? Karena Allah telah mengadakan keputusan, sudah ada keputusan. Jadi penghakiman ini apa maksudnya? Nah, di sana dijelaskan bahwa penghakiman yang melibatkan orang benar menyatakan maksud atau jawaban atas pertanyaan apapun yang mungkin diajukan orang benar. Mengapa orang yang jahat itu binasa? Allah ingin agar orang yang diberikannya hidup kekal itu memiliki keyakinan yang pasti atas kepemimpinannya. Jadi masa 1000 tahun itu adalah waktu di mana umat-umat Tuhan bersama dengan Allah, mereka menghakimi bukan untuk menentukan, tetapi untuk melihat kemungkinan apabila ada pertanyaan-pertanyaan mengapa orang jahat ini harus dibinasakan, dengan tujuan agar tidak ada lagi keraguan, tetapi keyakinan tentang kepemimpinan dan otoritas Kristus. Kemudian di dalam tugas ini, lebih lanjut 28 doktrin Advent mengatakan di dalam tugas ini orang-orang yang ditebus mereka mengerjakan pekerjaan yang berat dalam pertarungan yang baik dan yang jahat. Kenapa? Oleh karena pada masa kurun waktu 1000 tahun itu, segala sesuatu harus menjadi jelas. Kenapa saya selamat, kenapa dia tidak selamat? Kenapa yang satu diselamatkan, kenapa yang lain tidak diselamatkan? Nah, kemudian kita mungkin bertanya, apa tuntutan dan vonis dari penghakiman ini? Dan kapan eksekusi? Nah, kemenangan akhir halaman 697 di sana menjelaskan dengan bersekutu bersama Kristus, mereka artinya umat-umat yang telah diselamatkan menghakimi orang-orang fasik. Apa yang mereka lakukan pada saat penghakiman ini? Mereka membandingkan tindakan-tindakan dan perbuatan-perbuatan mereka dengan buku peraturan
Alkitab dan memutuskan tiap kasus sesuai dengan perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan oleh seseorang. Jadi pada saat itu mereka tidak lagi menentukan apakah orang ini selamat atau tidak, tetapi yang mereka tentukan adalah seberapa besar perbuatan jahat yang dilakukan oleh orang tersebut. Nah, dilanjutkan di sana dalam kemenangan akhir. Kemudian, bagian yang harus diderita orang fasik ditentukan sesuai dengan keputusan-keputusan mereka dan dicatat di bawah nama mereka di dalam kitab kematian. Jadi ada nama di sana, di bawah nama itu akan ditaruh vonisnya berapa berat derita yang harus dia alami. Nah, kemudian di sana dikatakan kapan itu akan dieksekusi atau vonis itu kapan akan dieksekusi. Kita bisa baca itu di dalam 24 doktrin bahwa itu akan terjadi ketika Yesus datang bersama dengan umat Tuhan, turun dari surga, dan mereka bersama-sama turun dengan Yerusalem baru, dan pada saat itu akan diadakan eksekusi, baik kepada setan dan malaikat-malaikatnya, juga kepada mereka yang memilih untuk bergabung dengan setan dan malaikat-malaikatnya. Baik, terima kasih pendeta. Dan kita berpindah pada pokok penting lainnya dari diskusi kita, yaitu tentang penghakiman eksekutif. Nah, apa yang dimaksud dengan penghakiman eksekutif? Kapan dan siapa yang menjalankannya? Mari kita lihat. Penghakiman eksekutif adalah intervensi hukuman terakhir dan tidak dapat diubah dari Allah dalam sejarah manusia. Dan sesungguhnya Yesuslah yang diberi kuasa untuk menjalankan penghakiman eksekutif itu. Pertanyaannya sekarang adalah kapan? Yang pertama, pada waktu kedatangan Kristus yang kedua kali. Matius pasal yang ke-16 ayat 27 mengatakan, sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Hal ini dikuatkan dengan apa yang dituliskan di dalam Wahyu pasal yang ke-22 ayat yang ke-12. Sesungguhnya aku datang segera, dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah masa 1000 tahun. The Handbook of Seventh-day Adventist Theology halaman 854 menyebutnya dengan sebutan Post-Millennial Executive Judgment atau penghakiman eksekutif sesudah masa 1000 tahun, di mana setan dan para pengikutnya pada akhirnya dilenyapkan untuk selama-lamanya. Itulah penghakiman eksekutif kapan terjadinya. Nah, sekarang kenapa harus ada executive judgment atau penghakiman eksekutif? Apa dasarnya kemudian? Sebenarnya tujuan inti dari penghakiman eksekutif adalah untuk menyatakan kasih Allah dan keadilan Allah yang telah dikaburkan oleh setan dan kemudian itu menjalar kepada para pengikutnya. Nyonya White menuliskan di dalam buku The Great Controversy halaman 666, di dalam kuasa dan kemuliaannya, raja di atas segala raja itu akan mengumumkan penghukuman bagi mereka yang memberontak terhadap pemerintahannya dan kepada mereka yang telah melanggar hukumnya serta menganiaya para pengikutnya. Jadi dasarnya adalah hukum-hukum Allah. Dasar penghakiman eksekutif itu adalah hukum-hukum Allah. Itu adalah standarnya. Pada hari penghukuman terakhir kelak, setiap jiwa yang hilang akan mengerti sifat penolakannya akan kebenaran. Apa saja akan dibukakan. Manusia akan melihat apa yang telah menjadi pilihan mereka. Tiap pertanyaan tentang kebenaran dan kesalahan dalam pertikaian yang sudah sejak lama berlangsung itu akan jelaslah kelak. Dan dalam pengadilan semesta alam kelak, Allah bersih dari kesalahan atas adanya atau lanjutnya kejahatan itu. Akan ditunjukkan kelak bahwa segala titah ilahi bukanlah alat-alat yang menimbulkan dosa. Tidak ada cacat dalam pemerintahan Allah. Tiada sebab untuk pendurhakaan untuk kita jadikan alasan. Alfa Omega jilid 5 halaman 42. Jadi jelas hukum-hukum itu adalah standar dasar di mana itu menyatakan karakter Allah, tetapi di dalam pertikaian besar diselewengkan atau disalah maknai oleh setan dan para pengikutnya. Nah, sekarang apa masih ada penghakiman eksekutif dan bagaimana kita tahu dan rasakan hal itu? Kalau kita melihat catatan Alkitab, ada contoh-contoh penghakiman yang di dalamnya ada intervensi Allah.
Dan ini terjadi secara terbatas. Seperti pengusiran Adam dan Hawa dari Taman Eden, kemudian ada penghukuman air bah pada zaman Nuh, kemudian kehancuran Sodom dan Gomora, dan lain sebagainya. Maka kita bisa berpendapat bahwa penghakiman seperti itu masih terjadi sekarang ini dalam konteks intervensi Allah. Dalam konteks itu, maka memungkinkan untuk penghakiman eksekutif itu terjadi sekarang. Namun, bukanlah tugas kita untuk mengkategorikan itu adalah penghakiman eksekutif Allah atau bukan. Sebab sesungguhnya penghakiman itu adalah hak prerogatif dari Allah sendiri. 1 Korintus pasal yang keempat ayat yang kelima saya bacakan. Karena itu janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan, dan ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati. Maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Serahkanlah penghakiman itu kepada Tuhan, untuk kita boleh merasakan bahwa sesungguhnya Allah itu adalah Allah yang adil dan penuh dengan kasih. Baik, terima kasih pendeta. Kita sekarang akan menyoroti penghakiman dan penghukuman, teristimewa terminologi kematian yang kedua. Apa yang disebut dengan kematian kedua ini? Kalau kita baca Wahyu 20 ayat 6 dan Wahyu 20 ayat 14, kita mendapat informasi tentang apa itu dan siapa yang akan menderita kematian kedua. Kita bacakan Wahyu 20 ayat 6. Berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka. Tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan dia 1000 tahun lamanya. Lalu kemudian di Wahyu 20 ayat 14. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkan ke dalam lautan api. Itulah kematian kedua, lautan api. Nah, kalau kita lihat, maka ada beberapa kesimpulan yang dapat kita ambil. Yang pertama, orang-orang saleh mendapat bagian dalam kebangkitan pertama. Kalau bangkit pertama berarti hanya satu kali mengalami kematian. Tetapi orang-orang jahat akan mengalami kematian yang kedua. Ini berarti 2 kali mengalami kehidupan. Nah, pertanyaan, jika orang jahat mengalami kematian yang kedua, kapan kematian mereka yang pertama? Kematian mereka yang pertama adalah sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali. Itu bisa terjadi oleh karena sakit, kecelakaan, dibunuh, atau mungkin menjadi korban bencana, bunuh diri, dan sebagainya. Atau kematian mereka yang pertama dibinasakan pada waktu kedatangan Yesus yang kedua kali. Nah, orang-orang jahat akan dibangkitkan sekali lagi pada akhir masa 1000 tahun. Lalu kemudian akan disesatkan oleh setan, kemudian mereka akan bersiap-siap untuk menyerang kota suci dan orang-orang kudus. Demikianlah latar belakang mengapa sehingga Alkitab mengatakan kematian yang kedua bagi orang yang akan dibinasakan. Nah, pertanyaan, apakah setan juga akan dihakimi? Kapan dan siapa yang akan menjadi hakim? Bagaimana caranya? Setan juga akan dihakimi. Nah, kalau kita baca di dalam Wahyu 20 ayat 9, di sana dikatakan, maka naiklah mereka ke seluruh dataran bumi, lalu mengepung perkemahan tentara orang-orang kudus dan kota yang dikasihi itu, tetapi dari langit turunlah api menghanguskan mereka itu. Nah, dari sini kita melihat bahwa mereka di sini, mereka yang akan menyerang kota suci, ini mencakup setan bersama dengan orang-orang yang dia sesatkan untuk menyerang kota suci. Jadi benar bahwa yang nanti akan dihukum adalah setan bersama dengan pengikut-pengikutnya. Tetapi dari mana datangnya penghakiman itu? Kalau di dalam Alkitab bahasa Indonesia, di sana dikatakan tetapi dari langit turunlah api. Tetapi Alkitab bahasa Inggris teristimewa versi King James, di sana dikatakan and fire came down from God out of heaven and devoured them. Ada kata from God di sini yang artinya api itu berasal dari Allah sendiri. Dengan demikian Allah lah yang akan mengeksekusi setan dan pengikutnya. Mereka semua akan menderita kematian yang kedua atau lautan api itu. Nah, apakah penghukuman manusia dan setan itu akan sama waktunya? Mari kita lihat. Komentar Roh Nubuat di dalam buku The Great Controversy halaman 673 mengomentari tentang kebinasaan setan di api neraka. Ini yang dikatakan oleh Nabi Tuhan.
Setelah semua orang yang jatuh karena tipu muslihatnya telah binasa, dia masih harus hidup dan menderita. Dalam api penyucian orang jahat akhirnya dihancurkan akar dan cabangnya. Setan akarnya dan para pengikut adalah cabangnya. Nah, dari kutipan tadi minimal ada 3 pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama, setan dan umat yang memberontak bersama dia akan sama-sama dibinasakan. Pelajaran yang kedua, setan sebagai pencetus dosa akan menerima lebih banyak durasi penghukuman dibandingkan dengan pengikutnya yang dia sesatkan. Dan yang ketiga, hal ini sesuai dengan prinsip Alkitabiah bahwa setiap orang akan menerima sesuai dengan perbuatannya. Dan setan sebagai pencetus dari semua dosa, kekacauan, dan air mata yang menyebabkan anak Allah harus menjelma dan mati di atas kayu salib, tentu saja akan menerima sesuai dengan perbuatannya. Baik, terima kasih pendeta. Dan saat ini kita datang pada aplikasi dari pelajaran sekolah sahabat kita. Mungkin kita bertanya, mengapa manusia sudah percaya kepada Yesus, sudah melayani selama hidupnya, tetapi dia harus atau masih saja harus dihakimi? Bukankah kita diselamatkan dengan percaya dan punya iman? Nah, saudara-saudara, kita akan melihat jawabannya di dalam Roma pasal 14 ayat 10 dan 12. Di sana dituliskan bahwa sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Allah. Artinya tidak ada seorang pun yang terlepas dari takhta pengadilan Allah. Semua kita akan mengalami proses ini. Ayat 12 di sana mengatakan, demikianlah setiap orang di antara kita akan memberikan pertanggungjawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Artinya, kenapa kita harus menghadap dalam pengadilan ini? Karena ada sesuatu yang harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Oleh karena itu, jika kita sudah percaya kepada Yesus, tentu percaya kita itu akan dipertanggungjawabkan. Kalau saya sudah melayani seumur hidup saya memiliki iman, maka pelayanan saya itu tentu harus dipertanggungjawabkan. Iman saya juga itu harus dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, kita akan melihat apakah selama ini kita telah melakukan sesuatu yang benar di hadapan Tuhan. Nah, bagaimana dengan orang yang sudah mati? Bisakah orang mati mengubah posisi sehingga mereka dapat bebas dari penghukuman, dari penghakiman? Dan bagaimanakah, apakah doa yang disampaikan kepada orang yang sudah mati itu bisa meringankan, bahkan membebaskan mereka dari hukuman? Nah, saudara, tentu jawaban dari pertanyaan ini adalah tidak. Sekali-kali tidak. Perumpamaan tentang Lazarus dan orang kaya yang sudah kita pelajari itu menjelaskan dengan tegas bahwa ketika kematian datang tidak ada lagi kesempatan untuk bertobat. Oleh karena itu Yesus selalu menganjurkan, Alkitab selalu menganjurkan, selagi masih ada waktu, selagi masih ada kesempatan, marilah kita mengerjakan keselamatan kita. Marilah kita berbuat yang benar di hadapan Tuhan. Oleh karena setelah kita mati, tidak ada lagi kesempatan. Kenapa saudara? Oleh karena ketika orang itu mati, dia tidak memiliki kesadaran. Pertobatan itu memerlukan kesadaran. Dan orang mati tidak memiliki kesadaran. Mereka tidak bisa merubah kesalahan mereka. Orang mati tidak bisa lagi berdoa kepada Tuhan. Orang yang sudah mati tidak bisa lagi melakukan transformasi atau perubahan kehidupan oleh karena mereka telah mati. Khotbah pasal 9 ayat 10 di sana dikatakan bahwa segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Kenapa? Karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati, kemana engkau akan pergi. Alkitab sangat jelas mengatakan, kalau kita masih hidup, kita kerjakan sesuatu itu dengan sebaik-baiknya. Entah itu masalah kerohanian kita, masalah keselamatan kita, ataupun apa saja yang kita jumpai untuk dikerjakan, kita kerjakan sebaiknya. Karena setelah kita mati, kita tidak memiliki lagi kesempatan untuk melakukan yang terbaik. Ibrani pasal 9 ayat 27 mengatakan, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Artinya di sini adalah kematian itu adalah final.
Setelah itu tidak ada lagi kesempatan. Setelah kematian, manusia akan menerima upah sesuai dengan perbuatannya. Dengan demikian, setiap usaha yang dilakukan orang untuk berdoa bagi mereka yang sudah mati adalah sia-sia. Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu tidak pernah memberikan otoritas kepada kita untuk berdoa bagi mereka yang sudah mati. Baik, terima kasih pendeta. Dan sebagai penutup dari diskusi kita, bagaimana cara kita untuk tidak dihakimi? Atau kalaupun dihakimi, mendapat vonis hidup yang kekal. Serta bagaimana cara agar Tuhan bisa bantu kita untuk dalam hidup ini mendapatkan hidup yang kekal. Nyonya White menuliskan di dalam buku Khotbah di Atas Bukit, halaman 72. Jika engkau bergantung kepada diri, tidak mau menyerahkan kehendakmu kepada Allah, engkau sedang memilih kematian. Bagi dosa, dimanapun ditentukan, Allah adalah api yang menghanguskan. Yang pertama, jangan pernah bergantung kepada diri sendiri atau mengandalkan kekuatan manusia. Sebab dengan demikian, kita sedang memilih kematian bagi diri kita sendiri. Kemudian, di dalam buku The Doctrine of Christ, halaman 155, Putra yang telah bangkit dari kematian itu bertahta dalam kuasanya. Dia adalah hakim dari semua orang. Dia mati untuk semua dan dia sanggup untuk menyelamatkan semua yang datang kepada Allah melalui dia. Serahkanlah semuanya kepadanya untuk dia mengambil alih hidup kita di dalam pengendaliannya. Dia mengundang kita untuk menyerahkan segala kewajiban kita di masa yang lalu dan di masa depan kepadanya. Dan dia mengundang kita untuk berdiri di sisinya untuk mendapatkan kelepasan dari murka dan penghukuman Allah yang kekal. Yang kedua, kita harus menyerahkan hidup kita sepenuhnya, tidak boleh setengah-setengah, sepenuhnya di dalam pengendalian Kristus, dan dia sanggup untuk menolong kita dalam segala situasi kehidupan, supaya kita boleh berdiri teguh di sisinya dan terlepas dari penghukuman yang kekal. Sebab kita semua harus memberi pertanggungjawaban. Kita harus mengalami yang namanya penghakiman. Sebab penghakiman itu untuk semua orang, baik yang benar maupun orang yang jahat. Tapi kalau kita berdiri di sisinya, maka kita akan lepas dari penghukuman itu. Dan yang terakhir, Wahyu pasal yang ke-22 ayat yang 14. Berbahagialah orang yang membasuh jubahnya. Mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Pada akhirnya, kita ini manusia yang berdosa. Mari kita membasuh jubah keberdosaan kita yang kotor ini di dalam darah anak domba Allah. Sehingga kita akan dipakaikan jubah kebenarannya. Dan pada akhirnya, kita akan diberi kesempatan, result, vonis untuk boleh menikmati buah dari pohon-pohon kehidupan dan masuk ke dalam kota yang Tuhan telah sediakan untuk kita tinggal selama-lamanya bersama dengan Dia dan semua umat tebusan. Mari kita berdoa supaya dalam segala sesuatu kita tetap setia kepada Tuhan. Mari kita tunduk kepala dan satu dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan memberi kami kesempatan untuk belajar daripada-Mu. Kami sesungguhnya adalah manusia yang lemah berdosa. Tuhan, kiranya Roh Kudus menguatkan kami, menyanggupkan kami untuk mengerti, untuk memahami, dan untuk mampu mempraktekkan apa yang kami pelajari di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami semua akan dihakimi di dalam pandangan Tuhan yang menyelidiki hati. Kami mohon kiranya Tuhan sanggupkan kami untuk menjalani kehidupan ini ya Tuhan di bawah panji-panji-Mu. Dengan kuasa sorga kami mampu dan pada akhirnya kami didapati setia. Pada hari Maranatha kami akan mewarisi kehidupan yang kekal. Tuhan, bantulah sanak saudara keluarga kami dan semua umat Tuhan. Supaya dengan demikian ya Bapa, kami semua tergabung dalam kumpulan besar untuk menerima mahkota kehidupan yang Tuhan telah sediakan. Ini doa kami Tuhan, ampuni kami dari dosa kami. Basuhlah kami di dalam darah anak domba Allah. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.